Selamat hari persiapan teman-teman. Jadi pada saat ini adalah hari persiapan hari Jumat tanggal 26. Jadi ini adalah Sabat 13 besok. Sedangkan mungkin teman-teman yang lain sudah melakukan perjamuan kudus Sabat yang lalu, sedangkan kami baru buat Sabat ini. Jadi sekarang saya mau kasih tahu cara atau tutorial cara buat anggur perjamuan dan juga roti perjamuan. Ini ada namanya selfie, dia diakonis kita. Ini anggur kita nggak pakai anggur kismis tapi langsung buah anggur. Jadi yang pertama adalah dicuci dulu sampai bersih. Selagi anggur di sini dicuci, di sini ada Mama Elizabeth dan juga Mama Heni yang lap-lap kembali cawan, khususnya cangkir perjamuan untuk besok supaya bisa langsung dipakai. Jadi supaya nggak sibuk. Inilah gunanya hari persiapan TBS. Setelah dicuci, anggurnya ini kasih masuk dan apa ini dibilangnya? Dihancurkan, diulek-ulek semuanya nanti sampai habis. Sekarang anggur mau dimasak. Kasih masuk di wadah. Kami hanya ada ini. Jadi pakai ini supaya ada di sini, nanti tinggal disaring. Nah, sebegini kita tambahkan air bersih, opsional aja. Jadi boleh pakai air, boleh enggak, jadi tambah hanya secukupnya aja. Pakai api kecil aja. Ini nggak kelihatan sih apinya. Kita pakai api kecil seperti ini. Lagi kita masak anggurnya, kita masak di sini. Sekarang kita lihat ibu-ibu yang lagi buat roti perjamuan. Di sini ada Mama Elizabeth. Berapa takarannya Mama Elizabeth? 30 sendok makan tepung terigu. Lalu blue bandnya, menteganya ini 12 atau 13. Jadi begitu untuk kami. Jadi tergantung, opsional, tergantung jemaat teman-teman apakah banyak atau enggak untuk yang hadir. Kalau kami perkiraan paling hanya 30-an orang yang ikut nanti besok pada hari Sabat. Kenapa pakai blue band? Kalau ada yang tanya, karena blue band dia lebih bagus daripada merek-merek yang lain untuk digunakan sebagai bahan pembuatan roti perjamuan. Dan roti perjamuan di sini adalah roti yang tidak beragi. Jadi beda dengan gereja-gereja lain yang mungkin menggunakan roti yang beragi. Kalau teman-teman perhatikan, adonan roti ini sangat sederhana, hanya menggunakan tepung dan juga mentega. Ya, ada juga mungkin beberapa dari kita yang menggunakannya sedikit garam atau air. Tapi ini sama sekali tanpa ragi ataupun pengembang. Ada yang tahu kira-kira kenapa nggak pakai ragi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Ragi secara konsisten melambangkan dosa, kebanggaan, dan juga kerusakan moral. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 7 berpesan, "Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru." Karena roti ini melambangkan tubuh Yesus yang suci, murni, dan sama sekali tidak berdosa, maka rotinya haruslah roti tidak beragi. Nah, besok pas hari Sabat, roti ini dipecah-pecahkan nanti. Itu mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang hancur di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Setelah beberapa waktu, kasih tunjuk Mama. Kasih naik begini apinya. Nah, jadi nanti rotinya akan kayak gini dia, teman-teman ya, akan seperti ini. Oke. Nanti kalau ada yang tanya kenapa itu Ibu Elizabeth ini pakai tangan, ya karena memang sudah dicuci tangan tadi, jadi sudah bersih. Ya, sebelum dipanggang ini dioles-oles dulu supaya nanti nggak lengket, jadi merata. Nanti ada tempat loyang ini untuk roti perjamuan yang di sana yang masih diratakan untuk ditaruh di sini. Nah, ini sekarang kita lagi mau yang supaya memadatkan lah begitu. Itu pakai kayu apa itu? Saya juga nggak tahu nama, intinya sekarang lagi proses memadatkan. Kalau yang ini sekarang prosesnya bukan meratakan lagi sih, supaya kasih dihaluskan ya, atau apa namanya? Mungkin teman-teman boleh komen ya. Pokoknya ini supaya tinggal dipotong-potong lah nanti.
Nah, sekarang proses kita mau potong-potong, jadi mau dibagi-bagi. Sebenarnya yang mau perjamuan itu cuma 30 orang, tapi nggak apa-apa lah karena kita takut ada yang rusak kan, terus susah. Jadi kayaknya lebih bagus dipotong banyak. Harusnya sih ibu-ibu di sini yang memotong-motong ini, cuman mereka bilang tangan mereka tremor, goyang-goyang. Jadi akhirnya saya, dan kenapa pakai pisau dan kenapa nggak ada roll atau penggaris ya? Ya itu tadi sih, jadi agak kayak mana ya aku bilang ya, agak melenceng lah, bengkok-bengkok, jadi nggak rata, tapi nggak apa-apa. Yang penting masih bisa untuk sikit aja intinya ratanya. Saya belum jelasin ya kepada teman-teman yang bukan Advent, kenapa gereja Advent itu tidak memakai anggur yang beralkohol atau wine yang ada pasaran, yang dijual di pasaran lah khususnya untuk perjamuan kudus. Jawabannya ada pada prinsip kesucian. Alkohol terbentuk karena proses pembusukan alami dan fermentasi yang dipicu oleh apa? Oleh apa teman-teman? Iya betul, oleh ragi. Sudah teman-teman dengar tadi pas pembuatan roti perjamuan ya, bahwa ragi itu adalah simbol dari dosa, kejahatan, dan kemunafikan. Tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi kita adalah suci, sempurna, dan tanpa noda dosa. Oleh karena itu, menggunakan anggur yang mengandung alkohol sama saja dengan memasukkan simbol dosa ke dalam cawan perjamuan. Itulah mengapa kita memilih memasak dan memeras buah anggur segar demi menjaga kemurnian lambang darah Yesus. Setelah anggur diperas, tadi saya nggak sempat videokan teman-teman, akhirnya anggurnya dimasukkan ke dalam wadah Tupperware begitu, dibiarkan sampai dingin, maksudnya sampai tidak panas lagi, baru dimasukkan ke dalam kulkas untuk dipakai besok. Jadi inilah roti yang sudah dipotong-potong tadi, kita sudah panggang, dan ini di atas kompor. Ini apinya sebenarnya kebesaran sih, jadi saya ada kecilkan sedikit supaya nggak gosong dia. Pucuk dicinta ulam pun tiba, dan akhirnya roti perjamuan pun sudah selesai teman-teman. Ini saya ambil pakai garpu. Saya biasa begini sih, nggak tahu juga jemaat yang lain ya kalian bagaimana, tapi ya itu tadi yang kayak ada yang rusak gitu ya, akhirnya itu nggak dipakai ya kami makan lah. Makanya kenapa sebenarnya untuk 30 orang tapi akhirnya full satu loyang, supaya menjaga takutnya ada yang hancur, ada yang rusak, supaya ada cadangannya gitu. Oke, jadi dulu teman-teman cara membuat roti perjamuan dan juga apa mamanya ini? Anggur perjamuan. Oke, semoga bisa diterapkan di jemaat masing-masing. Ya mungkin dari antara kita juga banyak yang sudah tahu, tapi setidaknya buat yang belum tahu bisa jadi referensi, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Selamat hari persiapan, selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati.